Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdina Nafta Apriliani dengan NIM 1122100270 akan membahas tentang studi kasus seleksi dan rekrutmen karyawan di PT Yamaha Motor Elektronik Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas tentang proses manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 7 proses dan yang pertama adalah perencanaan SDM. Kedua ada rekrutmen, ketiga ada seleksi, keempat ada sosialisasi, dan kelima ada pelatihan dan pengembangan, keenam ada penilaian kinerja, dan yang terakhir ada promosi, transfer, demosi, dan BHK. Dari ketujuh proses manajemen sumber daya manusia tersebut, yang akan kita bahas adalah rekrutmen dan seleksi. Lalu, ada langkah rekrutmen. Dan yang pertama pastinya merencanakan sumber daya manusia. Selain merencanakan sumber daya manusia, kita juga harus mencari atau memberikan analisis jabatan yang akan diposting. Tentunya, setelah itu kita akan menentukan jabatan yang kosong dan penentuan persyaratan jabatan. Dari kedua hal tersebut, didasarkan oleh permintaan dari manajer. Setelah itu, sumber metode internal atau eksternal. Yang pertama ada job posting, yang kedua rekomendasi, lalu ada iklan dan lembaga pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa job posting itu sudah banyak sekali ya. Contohnya seperti Jobstreet atau LinkedIn. Itu sudah sangat banyak sekali didengar. Lalu ada rekomendasi pegawai. Itu seperti referensi. Misal kita itu punya saudara atau paman atau siapapun anggota keluarga kita yang bekerja di suatu perusahaan tersebut, itu bisa saja merekomendasikan kita yang akan masuk ke PT tersebut atau sebagai calon kandidat. Ada iklan dan lembaga pendidikan. Mungkin seperti iklan karena sekarang sudah teknologi semakin canggih ya. Dan lembaga pendidikan itu sampai sekarang masih banyak ya. Itu ada lembaga pendidikan BKK. BKK itu biasanya dari SMK yang menyalurkan atau kerjasama dengan satu perusahaan untuk mencari kandidat calon karyawannya. Lalu, sini ada beberapa agenda seleksi dan rekrutmen. Yang pertama, apa sih perbedaan rekrutmen dan seleksi? Untuk rekrutmen merupakan proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu untuk melamar kerja. Lalu, apa itu seleksi? Seleksi merupakan proses memilih seseorang dari kelompok pelamar yang paling cocok atau mampu menduduki posisi tertentu untuk suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada proses. Di sini ada beberapa teknik seleksi. Yang pertama, ada seleksi administrasi. Dan yang kedua, ada psikotes. Dan ketiga, ada interview. Dan keempat, medical check up. Selain teknik seleksi, ada juga beberapa teknik dari rekrutmen. Yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi. Dan yang kedua, membuat rencana perekrutan. Dan ketiga, perencanaan kandidat. Dan yang terakhir, penyaringan kandidat. Lalu, apa sih etika rekrutmen dan seleksi? Etika rekrutmen dan seleksi yang pertama, pengumuman itu sangat penting ya teman-teman. Karena pengumuman itu memberikan informasi yang sebesar-besarnya dan jelas kepada publik terkait lowongan pekerjaan yang tersedia. Dan tidak mencantumkan hal-hal yang bermakna diskriminasi. Yang kedua, ada etika melaksanakan tes atau wawancara. Yang pertama, pemberi informasi jadwal tes dan wawancara tidak mendadak. Biasanya teman-teman itu mendapat email H-7 atau H-3 sebelum
kita dipanggil untuk tes seleksi. Yang kedua, pemberi alamat lokasi perusahaan yang jelas. Dan ketiga, penerima peserta tes atau wawancara dengan baik dan sopan. Lalu, yang ketiga ada etika pasca tes atau wawancara. Yang pertama, kita harus memberikan informasi keputusan hasil rekrutmen segera. Dan yang kedua, tidak menggantung jawaban hasil rekrutmen kepada kandidat. Jadi, bagi para kandidat yang lolos maupun yang gugur, sistemnya akan diberitahu segera dan tidak menggunakan waktu yang lama. Lalu, ada asesmen kandidat. Yang pertama ada faktor ada asesmen kandidat. Yang pertama ada faktor pengambilan keputusan dan rekrutmen. Di sini ada beberapa faktor, dan yang pertama adalah spesifikasi karyawan yang direkrut. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan. Dan yang ketiga, beban gaji biaya perusahaan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Lalu selain itu, ada kriteria keberhasilan proses rekrutmen. Yang pastinya dari jumlah pelamar, jumlah panggilan atau penawaran, jumlah yang diterima, atau jumlah penempatan yang berhasil. Dan yang terakhir, asesmen kandidat itu ada program orientasi. Dan yang terakhir, asesmen kandidat itu ada program dan yang terakhir, asesmen kandidat itu ada beberapa program orientasi kerja. Yang pertama, memberikan sambutan yang menyenangkan kepada karyawan baru. Dan yang kedua, melakukan office atau factory tour agar karyawan baru mengenali lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir, memberikan employee kit atau e-contact person, memberitahukan peraturan perusahaan. Seperti yang kita banyak tahu, program orientasi kerja itu seperti training. Mungkin sekarang banyak menyebutnya ini adalah training. Lalu, penempatan kerja. Penempatan kerja adalah menempatkan karyawan pada bidang pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Penempatan biasanya merupakan wewenang dari atasan langsung yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Lalu apa sih faktor penempatan kerja? Yang pertama, pastikan pendidikannya. Dan yang kedua, faktor pengalaman. Dan yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan. Dan keempat, faktor kesehatan fisik dan mental. Dan yang kelima, faktor usia. Dan kesimpulannya, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas atau karyawan yang berkualitas, perusahaan harus betul-betul mempersiapkan proses rekrutmen dan seleksi secara maksimal. Hal ini dapat merekrut kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Sekian, saya Ferdina Nafta Apriliani. Saya ucapkan terima kasih.